Cek. Satu dua. Tes mic. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kasih setia kemurahan Tuhan, sehingga pagi hari yang indah ini kembali kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tuhan sudah menjaga, memelihara, melindungi sepanjang malam yang kita sudah lalui, sehingga pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebabnya mari biarlah kita datang untuk sungguh-sungguh bersimpuh di bawah kaki Tuhan, menaikkan syukur, menaikkan doa beban kita pagi hari ini. Mari kita akan memulaikan ibadah doa kita saat pagi hari. Kita akan pujikan dari nyanyian rohani nomor 275. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Engkau Yesus, permata hati. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain, tiada lain yang layak ku sembah.
Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah Tuhan. Sebab kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang sempurna yang Engkau telah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang telah berkorban bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau telah merelakan segala-galanya bagi kami untuk menyelamatkan, menembus kehidupan kami Tuhan. Sebabnya kehidupan kami bukan lagi milik kami sendiri, namun kehidupan Engkau telah tebus, Engkau telah beli dengan darah-Mu yang mahal, yang harus kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Sebabnya Tuhan, inilah yang kami Tuhan, haleluya, berikan kepadamu Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau datang mempersembahkan seluruh hidup kami jadi persembahan yang kudus, makin menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua Engkau telah berikan bagi kehidupan kami yang kami tidak bisa balas sampai kapanpun Tuhan. Kami hanya bisa menyembah Engkau hari-hari ini Tuhan. Sebab kami mau datang tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, menaikkan doa penyembahan kami saat pagi hari ini. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman. Mohon urapan-Mu, kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kehidupan kami semua Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman-Mu adalah sumber segala jawaban atas hidup kami. Firman-Mu semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui kehidupan kami Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat, kami semakin bersiap Tuhan, haleluya, siap sedia selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Urapi kehidupan kami semua umat-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus yang tidak terbatas untuk menjangkau, mengurapi, menguasai, mencengkram setiap kehidupan kami, baik yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah lewat media Facebook, YouTube, juga siaran tunda maupun siaran langsung Tuhan, dimanapun umat berada Tuhan, urapi semua dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk mampu mendengar firman dalam tanda kerendahan hati, kalau malam butan Tuhan. Firman-Mu sungguh-sungguh boleh masuk tertanam baik, menjadi praktek dalam hidup kami, bertumbuh sampai menghasilkan buah-buah yang banyak, buah yang tetap untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya lewat firman dan Roh Kudus-Mu pagi hari ini menyucikan, melayakkan kami naik ke gunung-Mu yang kudus, menaikkan doa penyembahan yang sungguh-sungguh boleh berkenan sampai di hadirat-Mu yang suci Tuhan. Bahkan semakin hari mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, satu waktu Tuhan daging tidak bersuara lagi Tuhan. Kuasa-kuasa setan kami tahu berusaha menggoda, merintangi kami saat kami mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau Tuhan. Lewat roh jahat, roh keras hati Tuhan, roh main-main, segala roh yang tidak bersumber daripada Allah, kami perintahkan kamu semuanya di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dalam kitab Mazmur 106 secara keseluruhan ya. Pembacanya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-48. Kita akan bagi dalam 2 kali pembacaan. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke
25. Mazmur 106 ayat 1 sampai 25. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-Nya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Mereka cemburu kepada Musa di perkemahan dan kepada Harun orang kudus Tuhan. Bumi terbuka dan menelan Datan, menutupi kumpulan Abiram. Api menyala di kalangan mereka, nyala api menghanguskan orang-orang fasik itu. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Teberau. Maka ia mengatakan hendak memusnahkan mereka, kalau Musa orang pilihannya tidak mengetengahi di hadapannya untuk menyurutkan amarahnya, sehingga ia tidak memusnahkan mereka. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan. Ya, demikianlah bacaan kita pagi hari ini. Kasih setia Allah dan ketegaran hati orang Israel. Ini kembali kita diingatkan Tuhan ya kepada perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan, ya, yang menunjukkan betapa Tuhan mengasihi. Ya, Tuhan itu setia kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Roma pasalnya yang ke-15 ayat yang keempat mengatakan bahwa apa yang telah ditulis dahulu ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman akhir ini. Jadi apa yang sudah dialami oleh bangsa Israel ini menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman akhir. Sebab perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan ini adalah gambaran perjalanan kita gereja Tuhan ya, di zaman akhir ini. Dari dunia ini ya, Mesir ini gambaran dunia, menuju tanah Kanaan, Yerusalem yang baru. Nah, kita harus memperhatikan bahwa ya bangsa Israel
yang sudah mengalami perbuatan-perbuatan ajaib ya, daripada Tuhan. Ya, pada ayatnya yang ke-13 ya, dikatakan sini, tetapi mereka segera melupakan perbuatan-perbuatannya, tidak menantikan nasihatnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ya, apalagi yang kurang ya, dari perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel. Di tanah Mesir Tuhan sudah menunjukkan ya, kuasanya dengan menjatuhi hukuman tulah kepada orang Mesir. Kemudian mereka keluar dari Mesir, laut terbelah dua di depan mata mereka. Ya. Dan begitu banyak lagi perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah nyatakan kepada bangsa Israel. Tapi dikatakan sini mereka segera melupakan perbuatannya. Ya. Dikatakan pada ayat yang ke-25, 24. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya. Sekalipun sudah banyak perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi masih saja mereka tidak percaya. Selalu menggerutu, selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, ini sekali lagi menjadi pelajaran bagi kita, ya, gereja Tuhan di zaman hari ini. Ya, agar kita tidak seperti ya, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita juga akan mengalami hal yang sama ya, yang dialami oleh bangsa Israel. Bilangan pasal 14 ayatnya yang ke-20 dikatakan, bangkai-bangkaimu berhantaran di padang gurun ini, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Hanya Yosua dan Kaleb yang bisa masuk di tanah Kanaan. Jadi begitu banyak ya, dari 3.550 orang yang keluar dari tanah Mesir yang dicatat 20 tahun ke atas. Ini hanya laki-laki 20 tahun ke atas, tidak terhitung perempuan, anak-anak ya, yang bisa masuk di tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati di padang gurun ini. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita. Supaya apa? Supaya kita ya, jangan sampai menjadi kehidupan yang tidak percaya ya, kepada firman Tuhan. Ya, jangan sampai menjadi kehidupan yang selalu bersungut-sungut ya, kepada Tuhan. Mari ya, pada ayat yang keempat dikatakan, ingatlah ya, Tuhan mengatakan kepada kita, ingatlah aku ya, ya Tuhan, demi kemurahan Tuhan terhadap umatnya ya, supaya kita bisa melihat kebaikan pada orang-orang pilihan Tuhan ya. Ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Tidak, perhatikan baik-baik. Untuk kita selalu mengingat Tuhan ya, selalu mengingat firman Tuhan, selalu percaya. Ini orang yang selalu mengingat firman Tuhan adalah kehidupan yang selalu percaya kepada firman Tuhan, tidak pernah ragu ya, atas segala firman yang telah diucapkan Tuhan ya. Iman yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita adalah iman karena mendengar, bukan karena melihat. Ini kita harus ya, sungguh-sungguh menjadi suatu fakta, suatu kenyataan dalam kehidupan kita ya. Iman kita jangan sampai iman karena melihat. Nah, ini seperti bangsa Israel, ini iman karena melihat ya, sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, tapi masih saja bersungut-sungut, tidak percaya ya. Jadi ya, iman karena melihat mujizat ya, sudah mengalami mujizat, ini iman yang rapuh ya, iman yang rapuh ya, gampang gugur ya. Tapi Tuhan katakan kepada Thomas, berbahagialah Thomas, engkau percaya karena engkau melihat, tapi berbahagialah orang yang percaya sekalipun dia tidak melihat, hanya mendengar saja
hanya mendengar tapi bisa percaya. Ini adalah iman yang kuat. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-12, itulah iman yang sesungguhnya. Ya, iman itu artinya dasar dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Ya, belum pernah kita lihat namun kita percaya. Ya, haleluya. Inilah iman yang kuat. Semakin kita mendengar firman, semakin kita percaya. Ya, haleluya. Yang akan membuat iman kita akan semakin kuat, semakin teguh. Ya, ditambah lagi dengan kita mempraktikkan firman. Apa yang kita sudah dengarkan, kita percaya, kemudian kita lakukan, kita praktekkan. Nah, ini sama dengan Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24. Orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, sehingga apapun cobaannya, ya, mau hujan datang, banjir, angin, tapi rumah itu tetap kokoh berdiri. Inilah gambaran kehidupan yang kuat di dalam imannya. Dia percaya pada firman, dia lakukan firman. Ya, sekalipun dia belum melihat mujizat, ya, sekalipun dia belum mengalami pertolongan Tuhan, tapi dia percaya, dia melakukan firman. Nah, ini orang yang kuat di dalam Tuhan. Ya, haleluya. Jangan nanti sudah melihat, alami mujizat dulu baru saya percaya. Nah, ini tadi saya katakan iman yang rapuh seperti imannya bangsa Israel. Coba kita renungkan dengan akal kita, apa yang kurang yang Tuhan ya sudah perbuat kepada bangsa. Apa yang kurang? Laut terbelah dua di depan mata mereka. Ya, dan begitu banyak lagi mujizat Tuhan lakukan. Ya, mengeluarkan air di depan mata mereka, memberikan mereka makan. Ya, roti malaikat langsung dari surga. Ya, tetapi masih saja mereka ragu kepada Tuhan, masih saja bersungut-sungut. Sehingga begitu banyak yang binasa di padang gurun. Ya. Ini pada ayatnya yang ke-19 dikatakan. Ya, mereka membuat anak lembu di Horeb, sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir, perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham. Apa yang kurang perbuatan Tuhan yang ajaib? Tapi justru mereka ya, menyembah lembu emas. Nah, ini. Jadi ini arah sasaran daripada kehidupan yang tidak percaya kepada firman. Ya. Haleluya. Banyak bersungut-sungut kepada firman. Arahnya adalah kehidupan itu akan menyembah. Ya, dulu Israel menyembah lembu, ya, tuangan. Nah, sekarang arah penyembahan itu akan menuju kepada menyembah antikris. Menyembah antikris. Kenapa? Karena melihat mujizat. Antikris melakukan mujizat yang dahsyat. Nah, ini karena percaya, karena melihat mujizat. Ya, satu waktu akan menyembah antikris. Ya, haleluya. Ingat, ya, apa yang kita dengarkan, ya, apa yang kita dengarkan, firman yang kita dengarkan, itu sangat menentukan arah penyembahan kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mendengar firman pengajaran yang benar, kita yakini, kita percayai, ya, maka kita akan menyembah sama seperti orang Majus. Dia dituntun oleh terang, dia percaya kepada terang, dia ikuti terang itu. Nah, sampai kepada Yesus, menyembah Yesus. Ya, haleluya. Tapi kalau tidak percaya, tidak percaya firman, ya, banyak bersungut-sungut. Nah, itu artinya ya, dia tidak dituntun di jalannya Tuhan, di jalannya terang, tetapi di jalan kegelapan. Jalan kegelapan. Ya. Haleluya. Di jalan Herodes ini saya sudah jelaskan dalam ibadah penggembalaan. Di jalan Herodes, jalan kegelapan. Ya, sehingga ya, orang yang ada di jalan kegelapan, dia penuh dengan kemunafikan. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, orang yang palsu,
mengikut Tuhan, beribadah melayani Tuhan, tetapi pura-pura munafik, palsu. Wah, kelihatan dia beribadah, kelihatan dia melayani, bahkan dia menyembah. Itulah seperti Herodes. Nanti ya kamu selidiki ya, selidiki nanti kalau kamu sudah tahu tempatnya, kasih tahu sama saya. Saya juga menyembah dia, padahal dia membunuh. Jadi pura-pura beribadah, melayani, pura-pura dengar firman, pura-pura menyembah, tetapi tidak sungguh-sungguh. Itu orang munafik. Ada di jalan kegelapan. Kenapa? Dia tidak percaya firman. Dia banyak bersungut-sungut terhadap firman. Sedikit-sedikit bersungut, sedikit-sedikit mengomel, kritik firman. Nah, ini orang yang pura-pura munafik dalam ibadah pelayanan. Mari kita sungguh-sungguh. Kalau kita hidup dalam terang, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Coba seperti saat ini, terang. Ada lampu yang bersinar. Kita tidak bisa sembunyi. Semua kelihatan, tapi coba kalau dalam kegelapan, mana yang kita tahu? Mana kita bisa melihat jelas mukanya? Haleluya. Dia penuh dengan kemunafikan, pura-pura. Kenapa? Itu tadi. Karena tidak percaya. Banyak bersungut-sungut, mengomel, mengkritik, berdebat. Itu sudah jelas. Orang yang dalam kegelapan itu seringkali berdebat tentang firman. Bahkan dia memutarbalikkan firman. Haleluya. Ingat, itu akan membawa dia pada penyembahan palsu, penyembahan antikris. Mari, biar kita sungguh-sungguh pagi hari ini kita mempelajari apa yang dialami oleh bangsa Israel, agar tidak terjadi dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh di dalam mendengar firman. Sekalipun kita belum melihat mujizat, belum melihat pertolongan Tuhan, mari biar kita kuatkan iman kita. Lakukan firman Tuhan. Apa yang kita sudah percayai, kita lakukan, kita praktekkan. Dan ini akan membawa kita semakin sungguh-sungguh untuk tersungkur di bawah kaki Tuhan, menyembah Sang Raja. Semakin kita menyembah Tuhan, maka Tuhan juga akan menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada kita. Kasih setia Allah, ini judulnya. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel, kekerasan hati. Jadi antara dua saja yang terjadi bagi kita pagi hari dan seterusnya. Kita mengalami kasih setia Tuhan atau kita tetap tegar, keras hati. Kenapa? Tidak percaya, bersungut-sungut. Ini orang yang keras hati. Haleluya. Selalu saja bersungut-sungut, tidak percaya kepada firman. Sehingga apa yang dialami bangsa Israel itu akan dialami oleh kehidupan kita. Bangkai-bangkai akan berhantaran di padang gurun ini. Tetapi kehidupan ini sungguh-sungguh percaya kepada firman. Kehidupan ini sungguh-sungguh melakukan firman, sekalipun dia belum melihat mujizat, belum mengalami pertolongan Tuhan. Dia melakukan firman, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kasih setia Tuhan, ingat, itu akan dia alami dalam kehidupannya. Tuhan tidak akan membiarkan kehidupan itu. Ayatnya yang pertama dikatakan haleluya. Mari kita menaikkan doa penyembahan kita dengan penyembahan surga. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Ingat, kasih setia Tuhan bukan cuma 1, 2 tahun, 3 tahun. Puluhan tahun orang Israel 40 tahun dipelihara Tuhan di padang gurun. Tapi ingat, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya kepada kita. Tuhan tidak akan pernah haleluya membiarkan kehidupan kita. Untuk selama-lamanya Dia mengasihi, Dia setia. Itulah kasih setia Tuhan. Kasih setia yang abadi. Dalam kitab Mazmur
mengatakan sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tetap pada kehidupannya sungguh-sungguh mengasihi Dia. Kehidupannya sungguh-sungguh setia juga. Setia untuk percaya, setia untuk taat pada firman, setia untuk menyembah Tuhan. Maka kasih setia Tuhan juga akan berlaku bagi kehidupan itu untuk selama-lamanya. Jangan pernah kita ragukan. Ya, jangan pernah kita ragukan kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Ya, haleluya. Sebagaimana bangsa Israel mengalami perbuatan yang ajaib dari Tuhan. Ya, kehidupan kita juga pasti akan mengalami itu. Perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan untuk terus menyertai kehidupan kita. Ya, melindungi, memelihara kehidupan kita sampai kita tiba di Kanaan Samawi, di kota Yerusalem yang baru. Ya, semoga pagi hari ini tidak ada yang tidak percaya. Semua adalah kehidupan yang percaya kepada firman. Tidak ada yang bersungut-sungut. Ya, tapi semakin sungguh-sungguh. Ya, ketidakpercayaan, sungut-sungut itu adalah semua kelemahan daging yang harus kita kalahkan hari-hari. Itulah daging dengan segala kelemahannya. Selalu saja tidak percaya, selalu saja bersungut. Ketika ya, ada satu hal yang dia tidak inginkan terjadi dalam hidupnya, ya selalu ya, dia bersungut, dia mengomel, bahkan dia marah. Ya. Semoga pagi ini kita adalah kehidupan yang percaya kepada firman, ya, kehidupan yang sungguh-sungguh mau mempraktekkan firman dan melakukan semuanya itu dengan kasih dan kesetiaan. Setia dalam kita percaya, dalam kita mentaati firman, bahkan di dalam kita menyembah Tuhan. Semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan, meningkatkan doa penyembahan kita kepada Tuhan. Maka ingat, kasih setia Tuhan akan berlaku untuk selama-lamanya kepada kehidupan kita. Jangan pernah kita ragukan kasih dan kesetiaan Tuhan. Mari biarlah pagi ini kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita datang menyembah Tuhan. Sekalipun hujan, ya, hujan deras turun, biarlah ya, kita bisa menyembah Tuhan dengan mengalahkan daging dengan segala kelemahannya. Ya, kita bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan saat pagi hari. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Sudahkah kita siap? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya? Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus, Dia Raja, haleluya, di hadapan tahta kemuliaan yang selama waktu ini masih ada, haleluya, masih ada. Kita bernafas
di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, mari kita sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Di hadapan tata kemuliaan yang kudus, selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya dengan chord. Haleluya. Haleluya. Lagi susah. Mari, selama waktu ini masih ada, selama kita masih diberikan perpanjangan umur, kesehatan, nafas hidup ini masih kita alami, mari pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk kita semakin percaya, semakin taat pada firman, semakin sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan hari-hari. Haleluya. Kita selalu mempersiapkan diri kita bisa menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kedatangan Tuhan yang tidak terduga bagi kita. Kita tidak tahu kapan Dia datang. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita siap? Kalau pagi hari ini Tuhan datang, sudahkah kita siap? Haleluya. Mari semakin sungguh-sungguh, semakin sungguh-sungguh. Waktu kita singkat di dunia ini. Waktu kita singkat, ingat. Pergunakanlah waktumu yang ada. Semakin percaya, semakin taat pada firman, semakin sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembahlah Dia, sembahlah Yesus Sang Raja. Mari kita sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, ya wasal, haleluya, haleluya, sembah, sembah Yesus. Dia Raja kita, Dia mempelai surga yang akan datang kembali. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri, semakin meningkat dalam doa penyembahan kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Selama waktu ini masih ada, waktu yang singkat ini. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Ya wassalam, ya wassalam, ya wassalam. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 haleluya,
Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus Tuhan, Yesus, kami menyembah, kami menyembahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Yesus, 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 haleluya, 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 haleluya.
Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus. Engkau Raja kami, mempelai pria surga kami. Kasih setiamu, kasih setiamu. Haleluya, 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 ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Amin. Haleluya. Aku pun tahu. Oh haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Amin. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Haleluya. Dan ku tahu betapa. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Yesus, Yesus.
dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dengan dengan haleluya. Kita menghadapi jalan di dunia ini. Kita harus memilih satu jalan. Kita tidak bisa berjalan di antara dua jalan. Kita pilih. Jangan jadi orang yang munafik, orang yang berpura-pura, kehidupan yang palsu dalam mengikut Tuhan. Mari, kalau kita mau sungguh-sungguh, ayo semakin sungguh-sungguh percaya kepada firman, taat kepada firman, sungguh-sungguh menyembah Tuhan hari-hari. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai kita setengah-setengah saja, setengah hati mau ikut Tuhan, antara percaya dengan tidak, mau taat dengan tidak, bahkan menyembah Tuhan juga seringkali tidak sungguh-sungguh, sering mengantuk dan sebagainya. Haleluya. Mari, jalan mana yang engkau pilih hari-hari? Pilih salah satu jalan. Haleluya. Kalau mau sungguh-sungguh, ayo semakin sungguh-sungguh hari-hari, semakin percaya, semakin taat pada firman. Haleluya. Kalau kehidupan itu merasa tidak mampu, kalau dia merasa tidak mampu, pasti dia akan memilih jalan untuk percaya kepada Tuhan, untuk taat, untuk menyembah Tuhan hari-hari. Kecuali kalau dia merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa. Haleluya. Orang yang seringkali merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, pasti selalu bersungut-sungut, sering kritik firman. Haleluya. Tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi semoga pagi ini, haleluya, kita merasa dirinya kita tidak mampu, tidak berdaya. Kita memilih untuk selalu percaya kepada Tuhan, memilih untuk semakin taat, semakin sungguh-sungguh berseru menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maka ingatlah kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi kita. Oh, Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Janjinya seperti fajar di pagi hari, tidak akan pernah terlambat. Oh, haleluya. Tuhan tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Jangan kau ragu akan kasih setia Tuhan. Mari sungguh-sungguhlah percaya, taat, menyembah Tuhan hari-hari. Mari yang memilih untuk percaya, untuk sungguh-sungguh mentaati firman, untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan, angkatlah dua tanganmu ke atas pada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. You are so good. You are so good. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat, waktu kita singkat di muka bumi ini. Kita tidak punya banyak waktu hari-hari. Ayo semakin sungguh-sungguh, persiapkan dirimu hari-hari. Terus selalu siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya wassalamualaikum, ya wassalamualaikum. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yes, yes, oh, yes. Sungguh kami tak mampu, sungguh kami tak berdaya. Hanya mengangkat dua tangan kami, selalu percaya Tuhan, selalu berseru Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Haleluya. 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 Yesus, kami berseru. Yesus, kami berserah. Hanya menyembah-Mu Tuhan. Hanya menyembah-Mu. Sungguh kami tak mampu. Sungguh kami tak berdaya, Tuhan. Selalu percaya, mau taat pada firman, selalu berseru, selalu menyembah. Yesus, 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 tunjukkanlah kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Kami tidak pernah meragukan kasih setia-Mu, Tuhan. Kasih setia yang ajaib, kasih setia-Mu yang besar. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tunjukkanlah bagi kami. Haleluya, haleluya. Turunkan tangan. Haleluya, haleluya. Yesus, Allah yang selalu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kau. Hidupannya sungguh-sungguh tak mampu, tak berdaya. Dia selalu percaya, berseru. Dia mengangkat dua tangan kami kepadamu. Hari ini Tuhan, hanya bagaikan bayi-bayi yang tak berdaya. Bayi-bayi yang menangis di hadapan-Mu Tuhan. Hanya menangis, berseru. Sungguh kami tak mampu. Peluk kami Tuhan, peluk kami, dekat kami dalam kasih sayang. Yesus, Yesus, Yesus. Tunjukkanlah kasih setia-Mu yang ajaib, kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Perlihatkanlah kemuliaan-Mu bagi kami, keajaiban kuasa-Mu bagi kami hari-hari ini. Kami percaya sebagaimana bangsa Israel Engkau telah pelihara, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau bela. Engkau menunjukkan Tuhan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar. Haleluya, demikian kehidupan kami juga di hari ini Tuhan. Umat-Mu yang berjalan di tengah-tengah dunia bagaikan padang gurun yang sukar sulit Tuhan, penuh dengan kemustahilan hari-hari ini Tuhan. Kami butuhkan kasih setia-Mu yang ajaib, kesetiaan yang besar itu ya Tuhan. Soalnya kami memilih untuk selalu percaya, kami memilih untuk selalu taat pada Engkau, kami memilih untuk selalu menyembah, selalu berseru kepada-Mu hari itu. Inilah kami semua Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami, segenap tubuh, jiwa, roh kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hamba serahkan seluruh umat-umat-Mu, domba-domba gembalaan Kau percayakan untuk digembalakan di tempat ini. Hamba serahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berbagai macam persoalan, pergumulan mereka hadapi hari-hari ini Tuhan, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan Tuhan, oh buah-buah nikah semua Tuhan. Haleluya. Studi mereka, cita-cita masa depan mereka semua Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia bagaikan padang gurun penuh dengan kemustahilan, ketidakpastian dalam hidup kan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan menghapus segala kemustahilan. Engkau sanggup memberi jaminan yang pasti bagi hidup kami. Hidup sekarang, hidup masa depan berhasil Tuhan, sampai hidup kekal bersama dengan Engkau selamanya. Engkau tidak pernah membiarkan Tuhan, kasih setia-Mu itu selama-lamanya Tuhan bagi kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan umat-Mu yang sungguh-sungguh berseru Tuhan. Haleluya Tuhan. Hanya mengangkat dua tangan kepada Engkau. Engkau mengulurkan tangan, Engkau menjamah, Engkau membela semua Tuhan. Menjadi masalah pun mereka hadapi hari-hari ini Tuhan. Mungkin juga sakit penyakit Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan semua. Bergumul untuk masa depan Tuhan, tolong beri masa depan yang berhasil, masa depan yang indah Tuhan. Bagi kaum muda dan semua kami Tuhan, dimanapun umat berada.
Tuhan, haleluya. Masa depan yang berhasil Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan berikan bagi kami di tengah-tengah kemustahilan dunia ini Tuhan. Bahkan dimanapun umat-Mu berada pagi hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah bersama kami, mendengar firman, yang percaya pada firman, yang menyembah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas menjangkau kehidupan umat-Mu semua pagi ini. Apapun yang menjadi masalah, pergumulan Tuhan umat-Mu, tunjukkanlah kasih setia-Mu Tuhan yang ajaib, yang besar itu Tuhan bagi umat-Mu semua. Nyatakanlah bagi kami yang percaya pemulihan daripada Tuhan. Oh, mujizat kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami hari-hari ini. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Tidak ada kecurangan padamu. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari, tidak pernah terlambat untuk bersinar Tuhan. Pertolongan-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan tepat pada waktunya dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami semakin percaya, semakin sungguh-sungguh berseru menyembah Engkau dan menyerahkan seluruh hidup kami. Masalah pergumulan kami, beban berat Tuhan semua, maka setiap detak jantung kami dalam tangan-Mu. Hidup mati kami serahkan semua. Engkau yang menentukan hidup kami semua, hidup sekarang, hidup masa depan, sampai hidup kekal bahagia bersama Engkau selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan kehidupan umat-Mu semua ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari dalam setiap aktivitas umat dimanapun mereka pergi berada, Tuhan lindungi sertai. Itu bungkus demi kuasa darah-Mu Tuhan, jaga Tuhan, haleluya. Naungi dengan awan sayap-Mu. Engkau menjaga seperti Engkau menjaga biji mata-Mu ya Tuhan. Usaha pekerjaan dilakukan Tuhan, tolong bukakan jalan, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu semua. Semuanya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pelayanan pembangunan tubuh Maria ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau pakai semua umat-Mu Tuhan, haleluya. Kami kehidupan ini sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, berseru menyembah Engkau, percaya. Kami lagi kehidupan Engkau pakai hari-hari ini, haleluya. Hidup dalam terang firman-Mu, kami dipakai untuk menjadi saksi-Mu. Oh, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, membawa jiwa-jiwa, menuntun banyak orang kepada kebenaran firman. Pakai kami Tuhan, untuk daerah kami, untuk bangsa kami Tuhan. Indonesia tercinta ini kami selalu berseru kepada Engkau. Tidak henti-hentinya kami selalu memohon belas kasih Tuhan untuk bangsa kami Indonesia tercinta ini. Tuhan tolong ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami dari wabah pandemi COVID-19 hari-hari ini. Tuhan tolonglah, ampunilah bangsa kami, pulihkanlah bangsa kami ya Tuhan, haleluya. Berkatilah pemerintah kami, kuatkan mereka semua Tuhan. Bapak Presiden Tuhan, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, camat, pemerintah di desa kami, Tofia Tambu Tuhan berkati, Kecamatan Balesa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ini Tuhan memberkati, kuatkan semua pemerintah kami, beri hikmat, kebijaksanaan Tuhan untuk mereka menjalankan pemerintahan dengan haleluya, keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Juga TNI Polri Tuhan berkati, kuatkan mereka melaksanakan tugas menjaga stabilitas keamanan di negara kami ya Tuhan. Juga kami juga berdoa bagi Tuhan tim medis yang di garda terdepan hari-hari ini Tuhan, tolong kuatkan Tuhan, para dokter, perawat semua Tuhan, relawan medis semua Tuhan, tolong kuatkan mereka, berikan kesehatan selalu, berikan hikmat daripada Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami Tuhan, berikan kesempatan bagi kami untuk kami tampil untuk menjadi terang bagi bangsa kami, membawa Injil kemuliaan itu bangsa Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan sampai satu waktu bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami segera akan menyambut Engkau, segera terbentuknya tubuhmu yang sempurna untuk kami layak menjadi mempelai wanita Tuhan yang akan haleluya menyambut Engkau yang akan datang dalam kemuliaan sebagai raja di atas segala, sebagai mempelai pria surga Tuhan. Terima kasih, persiapkan kami semua, jadikan kami saksi terang-Mu Tuhan, haleluya, membawa jiwa-jiwa datang kepada, berkati, pakai kami semua, baik kami hamba-Mu suami istri tempat ini, Bu Anika dan seluruh jemaat Tuhan, pakai kami untuk kemuliaan bagimu. Bahkan dimanapun juga para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan Injil kemuliaan ini, yang memberitakan firman pengajaran kabar mempelai ini, dimanapun
firman pengajaran diberitakan oleh Tuhan, pakai semua hamba-hambamu Tuhan, pakai semua untuk kemuliaan bagi nama, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Segera terbentuknya tubuh yang sempurna, kami segera menyambut Engkau yang akan datang di awan-awan. Pakai kami semua Tuhan, pakai kami semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik bagi kami, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau Raja kami, mempelai pria surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan. Biar berkat-Mu, kasih karunia-Mu, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.